rumah apa. Sebelum kita memulai kegiatan proyek kelima kita, terlebih dahulu kita bernyanyi dan berdoa. Berdiri semua. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan yang baik, terima kasih hari yang indah yang Engkau berikan hari ini kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul kembali di kelas ini Tuhan untuk melanjutkan kegiatan kami. Hari ini Tuhan kami akan melaksanakan kegiatan proyek kelima kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dari awal hingga kami akhiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, anak-anak Ibu, dalam proyek kelima ini kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, elemennya adalah tentang keberagaman budaya. Di Indonesia ada banyak keberagaman, baik itu suku, bahasa, adat istiadat, agama juga. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video yang akan menjelaskan kepada anak-anak Ibu tentang apa itu keberagaman. Sekarang disaksikan bersama-sama ya. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya,
adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Monai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap keluarga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Nah, itu tadi video yang menceritakan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ini begitu banyak keberagaman agama, budaya, bahasa, suku. Nah, semua itu seperti yang dijelaskan pada video tadi, kita harus saling menghargai dan saling menerima. Nah, untuk proyek P5 kita pada minggu ini kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika dengan subtema keberagaman budaya rumah adat. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan video tentang rumah adat. Halo sahabat Kompi, negara kita di Indonesia ini kaya loh, punya pemandangan alam yang indah, punya banyak suku dan budaya, juga punya banyak rumah adat. Ayo kita lihat beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Yuk kita mulai. Rumah Gadang. Rumah Gadang. Rumah ini adalah rumah adat yang ada di Sumatera Barat. Rumoh Aceh. Rumoh Aceh. Sesuai namanya, Rumoh Aceh ini adalah rumah adat yang ada di Aceh. Rumah Hubungan 5. Rumah Hubungan 5. Rumah ini adalah rumah adat Bengkulu. Rumah Honai. Rumah Honai. Rumah ini adalah rumah adat yang ada di Papua, terutama wilayah pegunungan. Rumah Kebaya. Rumah Kebaya. Rumah adat Kebaya ini adalah rumah adat orang Betawi. Sekarang Betawi ini dikenal dengan nama Jakarta. Rumah Tongkona. Rumah Tongkona. Rumah Tongkona ini adalah rumah adat suku Toraja yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, sekarang kita ulangi lagi yuk. Gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah rumah Gadang. Rumah Gadang ini rumah adat yang ada di mana ya? Benar, rumah Gadang ini ada di Sumatera Barat.
Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, sahabat Mobi pandai berhitung ya. Hebat. Apa ya nama rumah adat ini? Yeay, benar. Ini adalah rumah Honai. Apakah teman-teman tahu rumah Honai itu rumah adat mana ya? Benar, rumah Honai ini adalah rumah adat Papua. Atap rumah ini terbuat dari kayu dan rumput ilalang. Bentuknya unik ya. Mari mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, sahabat Mobi sudah pada berhitung. Nah, itulah contoh 6 rumah adat yang ada di Indonesia. Apakah di daerah sahabat Mobi juga ada rumah adat? Apa nama rumah adatnya? Ceritakan pada Mobi ya. Sampai jumpa di video Mobi selanjutnya. Dadah! Nah, itu tadi jenis-jenis rumah adat.
kita, sekarang Ibu mau memberikan refleksi kepada anak-anak Ibu. Yang pertama, dari proyek yang sudah kita kerjakan tadi, apakah kamu mengenal budaya orang lain? Nah, itu tadi sudah dijelaskan pada video. Kemudian, apakah kamu paham tentang budayamu sendiri? Paham. Kemudian, apakah kamu menghargai budaya orang lain? Menghargai. Ya, tentunya nampak tadi dari anak-anak kami mengerjakan tugas secara berkelompok dan mau bekerja sama dengan teman. Yang berikutnya, apakah kamu berteman dengan orang yang berbeda dengan kamu? Berteman. Apakah kamu gak mau bekerja sama dengan orang lain? Mau. Apakah kamu mau membantu orang lain? Nah, ternyata anak-anak Ibu memahami bagaimana kita hidup dalam keberagaman, ya. Baik anak-anak Ibu, karena proyek P5 kita sudah selesai, maka kegiatan kita hari ini akan kita sudahi. Nah, biasanya kalau kita menutup kegiatan selalu kita tutup dengan nyanyi dan doa. Nah, sekarang berdiri kita bernyanyi dan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sehingga kegiatan proyek kelima kami hari ini dapat kami laksanakan dengan baik. Dan kiranya Tuhan, anak-anak kami yang telah belajar hari ini mampu menjadi anak-anak yang pintar dan menjadi anak-anak yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin.